Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Pratama dari kelas 12 IPA 1. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan serta kesehatan yang amat banyak diberikan pada kita semua. Sholawat beriring salam kita hadiahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sholawat kita ini nanti akan dapat membantu kita di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini saya akan coba menyampaikan materi singkat mengenai mengimani serta meyakini qadar dan qadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, apakah itu pengertian dari qadar dan qadar? Jadi, qadar adalah ketentuan, hukum atau rencana Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Sedangkan qadar ialah kenyataan dari ketentuan Allah tersebut. Nah, jadi hubungannya antara qadar dan qadar ini ialah ibaratkan rencana dan perbuatan kita. Dimana jika kita merencanakan sesuatu tetapi tidak ada usaha yang dilakukan, sama saja akan sia-sia. Qadar dan qadar ini juga biasa disebut dengan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada qadar dan qadar termasuk rukun iman yang ke-6. Jadi setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini harus mengimani ketentuan-ketentuan atau takdir yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, takdir dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia untuk mencapai suatu tujuan ataupun suatu cita-citanya. Nah, misalkan ada seseorang yang cita-citanya ingin menjadi seorang TNI Angkatan Laut. Nah, maka di situ dia harus berusaha lebih keras lagi supaya cita-citanya itu terwujud. Dia tidak dapat orang tersebut harus menekuni serta melakukan lebih keras lagi ikhtiar kepada tujuannya tersebut supaya tujuan tadi bisa terwujud dengan sempurna. Dan jangan lupa juga untuk dia berdoa supaya Allah selalu meluruskan jalannya supaya menjadi lancar. Yang kedua ada takdir mubram, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia atau makhluk hidup lainnya. Tapi jika takdir ini sudah terjadi, tidak dapat lagi diusahakan ataupun dirubah lagi. Nah, contohnya yaitu ada seorang anak yang lahir dalam keadaan cacat atau lumpuh sebagian tubuhnya. Maka itulah takdir yang disebut takdir mubram, takdir yang tidak dapat diusahakan atau ditukar lagi. Itu adalah suatu ketentuan Allah yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Nah, jadi teman-teman, nasib manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum mereka lahir ke dunia. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa kita sebagai manusia tetap diam dan menunggu nasib itu dan meratapi nasib yang tidak baik itu. Kita juga bisa merubah suatu takdir yang sebelumnya buruk pada kita menjadi baik dengan melakukan ikhtiar, tawakal serta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita dapat meyakini tentang adanya iman dengan qadar dan qadar. Nah, jadi itu saja mungkin penjelasan singkat dari saya tentang materi mengenai qadar dan qadar. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
ataupun ada salah kata saya sedikit, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.